Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Indra Bayu Nugroho dengan nomor induk mahasiswa 2201111100269. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan atau menyampaikan mengenai proses perumusan perjanjian internasional sebagai pemenuhan tugas individu dari mata kuliah Hukum Perjanjian Internasional yang diampu oleh Ibu Ida Wahyuliana SHMH. Jadi dalam konteks teori, proses perumusan perjanjian internasional itu diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama adalah proses perumusan perjanjian internasional dalam dua tahap, yang terdiri atas proses perundingan dan penandatanganan, dan yang kedua adalah proses perumusan perjanjian internasional dalam tiga tahap, yang terdiri atas proses perundingan, penandatanganan, dan pengesahan. Masing-masing proses ini dapat diturunkan kemudian dalam langkah-langkah atau proses yang lebih spesifik atau lebih signifikan. Yang pertama adalah mengenai proses perundingan. Proses perundingan ini terdiri atas beberapa tahapan. Yang pertama adalah pendekatan informal dan formal. Pendekatan informal dan formal ini pada dasarnya adalah sebuah pembicaraan awal yang dilakukan oleh pihak yang kemudian menginisiasi perjanjian internasional, baik itu subjek hukum internasional dalam bentuk negara maupun organisasi internasional dan lain sebagainya, untuk mengajak subjek hukum internasional yang lain untuk terlibat dalam proses perumusan perjanjian internasional tersebut. Kemudian ketika pendekatan informal ini telah dilakukan, maka dilanjutkan dalam proses formal. Nah, proses formal ini terdiri atas penunjukan wakil-wakil atau delegasi dari suatu negara dalam proses perundingan atau perumusan perjanjian internasional. Mengenai penunjukan delegasi atau wakil-wakil, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, negara biasanya itu menunjuk para pejabat terkait untuk kemudian terlibat dalam proses perumusan perjanjian internasional. Misalnya menunjuk menteri dalam urusan tertentu, atau bahkan presiden dan perdana menteri sendiri yang akan kemudian terlibat dalam proses perumusan perjanjian internasional. Yang kedua, setelah kemudian ditunjuk wakil-wakil, perlu diketahui bahwasannya wakil yang kemudian dapat ditunjuk oleh suatu negara itu adalah warga negara dari negara tersebut. Warga negara asing dapat kemudian menjadi bagian daripada delegasi perumusan perjanjian internasional, tapi hanya dalam kapasitasnya sebagai penasehat saja. Kemudian ketika penunjukan wakil-wakil sudah dilakukan, maka tahapan yang selanjutnya yang dilakukan itu adalah pertukaran surat kuasa penuh atau full powers. Full powers ini adalah sebuah dokumen yang menunjukkan legitimasi daripada wakil-wakil tersebut yang telah kemudian mendapatkan amanah mewakili negara untuk terlibat dalam proses perumusan perjanjian internasional. Namun perlu diketahui bahwasannya pertukaran surat kuasa penuh ini dikecualikan apabila wakil atau delegasi yang kemudian terlibat atau ditugaskan itu adalah para pejabat langsung, seperti Perdana Menteri, Presiden, atau Menteri dalam urusan tertentu. Kemudian ketika pertukaran surat kuasa penuh ini sudah dilakukan, maka tahap selanjutnya itu adalah perundingan. Nah, perundingan ini kemudian membahas substansi daripada perjanjian internasional dan lain sebagainya. Dan selanjutnya dilanjutkan dengan penerimaan naskah perjanjian internasional. Penerimaan naskah perjanjian internasional ini pada dasarnya adalah kesepakatan negara-negara yang terlibat dalam konferensi atau konvensi untuk menyepakati rumusan-rumusan yang telah disusun dalam suatu proses perundingan. Jadi pada intinya negara telah sepakat bahwasanya rumusan-rumusan ini menjadi substansi atau isi daripada perjanjian internasional itu sendiri. Kemudian tahapannya selanjutnya dilanjutkan dengan pengotentikasian naskah perjanjian internasional. Perlu mahasiswa jelaskan bahwasanya yang dimaksud sebagai pengotentikasian naskah perjanjian internasional itu adalah pernyataan secara resmi yang dilakukan oleh negara-negara yang terlibat dalam perjanjian internasional bahwasanya negara tersebut telah menyepakati rumusan-rumusan yang ada dalam perjanjian internasional itu sendiri. Hal ini dituangkan dalam satu frasa yang kemudian secara seremonial menyatakan kesepakatan atau keberpihakan dalam proses perumusan perjanjian internasional tersebut. Yang mahasiswa jelaskan tadi adalah beberapa tahapan dari perumusan perjanjian internasional dalam lingkup perundingan. Kemudian yang kedua itu adalah proses penandatanganan. Nah, proses penandatanganan ini dapat diartikan dalam dua hal.
Yang pertama adalah ketika negara menandatangani suatu perjanjian internasional, maka dianggap sudah terikat secara yuridis dari perjanjian internasional tersebut. Dan klasifikasi yang kedua, walaupun negara tersebut telah menandatangani perjanjian internasional, tapi negara tersebut belum dikatakan terikat secara yuridis dalam perjanjian internasional tersebut, karena dibutuhkan mekanisme-mekanisme yang lain mengenai pengesahan perjanjian internasional. Mengenai pengesahan-pengesahan tersebut akan dijelaskan secara lebih lanjut dalam penyampaian ini. Nah, kemudian kita akan masuk pada tahap yang selanjutnya atau tahap yang ketiga, yakni pengesahan suatu perjanjian internasional. Pada dasarnya terdapat 3 metode untuk memberikan legitimasi atas pengesahan suatu perjanjian internasional. Metode yang pertama itu adalah cukup melalui penandatanganan, yang kemudian mahasiswa jelaskan di awal tadi. Ketika negara tersebut menandatangani perjanjian internasional, baik itu dilakukan oleh delegasi dari negara tersebut atau dilakukan oleh kepala negara tersebut, maka negara tersebut telah kemudian sah terlibat dalam perjanjian internasional tersebut. Penandatanganan untuk kemudian pengesahan perjanjian internasional biasanya dilakukan untuk perjanjian-perjanjian yang secara substansi sebenarnya adalah kurang penting. Nah, kemudian tahapan yang kedua itu adalah pertukaran instrumen-instrumen perjanjian internasional. Dan kemudian tahapan yang ketiga itu adalah ratifikasi. Ratifikasi ini dapat didefinisikan sebagai pengadopsian norma-norma dari perjanjian internasional tersebut di dalam hukum nasional. Mengenai ratifikasi di Indonesia sebenarnya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Beberapa lingkup perjanjian yang kemudian mewajibkan untuk diatur di dalam undang-undang atau hukum nasional di Indonesia sendiri adalah perjanjian mengenai misalnya adalah perubahan batas wilayah, kemudian perjanjian mengenai politik, pemerintahan, perdamaian, dan lain sebagainya, dan kemudian beberapa substansi perjanjian internasional lainnya. Kemudian kita masuk ke tahapan selanjutnya ketika perjanjian internasional tersebut telah dinyatakan sah melalui proses pengesahan tadi dalam 3 tahapan tadi. Selanjutnya yang dilakukan oleh negara itu adalah penyimpanan naskah perjanjian internasional. Dapat kami jelaskan di sini bahwasanya dalam suatu proses perumusan perjanjian internasional pasti kemudian menghasilkan dokumen-dokumen yang kemudian luar biasa banyak. Baik itu adalah dokumen inti mengenai perjanjian internasional tersebut atau dokumen tentang data-data pendukung. Bisa mengenai risalah daripada proses perumusan perjanjian internasional, data-data yang relevan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dokumen-dokumen ini disimpan. Biasanya yang menyimpan itu adalah pihak yang kemudian menginisiasi atau negara di mana proses perumusan perjanjian internasional itu dilakukan. Selanjutnya yang kemudian perlu dilakukan setelah perjanjian internasional tersebut disimpan dokumen-dokumennya adalah proses pendaftaran dan pengumuman perjanjian internasional. Dalam kemudian kaitannya dengan doktrin atau norma hukum internasional dalam konvensi Wina dan doktrin-doktrin lain, itu terdapat ketentuan bahwasannya perjanjian internasional yang kemudian telah disepakati atau disahkan wajib untuk kemudian didaftarkan di Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB memiliki database yang dinamakan UNTS atau United Nations Treaty Series. Setiap kemudian perjanjian internasional yang telah disahkan harus didaftarkan di dalam database tersebut. Namun yang kemudian menjadi anomali dalam hal ini adalah pendaftaran dan pengumuman ini ditujukan agar perjanjian tersebut dapat diketahui secara bersama-sama. Namun ketika suatu negara atau subjek hukum internasional tidak mendaftarkan perjanjian internasional ini, tidak ada sanksi apa-apa yang kemudian dapat ditimpakan pada negara atau subjek hukum internasional itu sendiri. Ini yang kemudian menurut mahasiswa menjadi sebuah anomali atau keanehan dalam proses perumusan perjanjian internasional. Baik, itu tadi adalah beberapa proses perumusan perjanjian internasional yang dapat disampaikan oleh mahasiswa. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.